Citizen, bagaimana kabarnya? Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Eliezer dan tim yang memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman sekalian. Dan terima kasih untuk tim Praise and Worship yang membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Dan di mana saya percaya setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan itu akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Pada hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Goliat Must Fall, atau Goliat atau raksasa harus jatuh. Teman-teman masih ingatkah cerita tentang Daud dan Goliat? Seorang yang kecil melawan seorang raksasa yang besar. Seorang yang tidak pengalaman melawan orang yang berpengalaman berperang. Seorang yang tidak pernah diperhitungkan melawan orang yang pengalamannya sangat banyak. Teman-teman, cerita Daud dan Goliat ada dalam 1 Samuel 17. Saya akan coba meringkasnya dengan singkat, di mana bangsa Filistin melawan bangsa Israel. Bangsa Filistin yang diwakili oleh Goliat, seorang yang tinggi besar dan berpengalaman, tidak pernah kalah melawan bangsa Israel. Saat itu Goliat menantang bangsa ini untuk kirim kepada saya dari bangsa Israel untuk mengalahkan saya. Tetapi di bangsa Israel tidak ada yang berani, teman-teman. Karena kenapa? Karena mereka takut melawan raksasa, yaitu adalah melawan Goliat. Seperti dalam kehidupan kita, teman-teman, secara nggak langsung, secara mungkin sadar atau tidak, kita punya raksasa-raksasa rohani di dalam kehidupan kita, yang seharusnya raksasa-raksasa itu tidak ada dalam diri kita. Yang seharusnya raksasa-raksasa itu harus jatuh dalam kehidupan kita. Tetapi karena tidak ada keberanian dalam diri kita, sehingga raksasa-raksasa rohani itu menguasai kita. Sebelum lebih lanjut, ada fakta yang menarik tentang Daud. Daud seorang putra bungsu dari 8 anak laki-laki dari Isai. Seorang gembala kambing domba ayahnya. Tidak memiliki pengalaman berperang. Artinya 0 pengalaman, teman-teman. Masih sangat muda saat melawan Goliat. Dan salah satu lagi adalah fakta yang menarik adalah tujuan Daud ke medan berperang itu bukan untuk berperang, melainkan untuk mengantar makanan untuk kakak-kakaknya. Fakta menarik ini akan membawa kita kepada peperangan, atau fakta-fakta menarik ini akan membawa kita bagaimana Daud meresponi saat ada tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupannya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Artinya, teman-teman, apapun kondisi kita saat ini, si jahat atau si iblis sedang mencari waktu yang tepat untuk siap-siap menerkam kita, untuk siap-siap sekali lagi menjatuhkan kita. Tetapi apakah kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang pilihan Allah, siap menerima tantangan tersebut? Siap untuk berjaga-jaga, dikatakan siap berjaga-jaga dan sadarlah. Gitu. Bahwa ada di waktu yang mungkin kita tidak tahu, atau mungkin tidak kita duga, si jahat siap menyerang kita, teman-teman. Dan sekali lagi, tanpa kita juga sadari, raksasa-raksasa rohani yang ada dalam kehidupan kita, itu membuat kita bukan bertumbuh seperti yang Kristus mau, melainkan membuat kita semakin terpuruk. Untuk itu, teman-teman, sama-sama kita belajar Goliat atau raksasa-raksasa apa yang mesti harus jatuh di dalam kehidupan kita, yang mesti harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Pertama, ketakutan.
Banyak anak-anak muda Kristen tidak berkembang karena dia takut. Takut apa? Takut gagal. Saat mereka mau berkembang, saat mereka mau maju, di otak mereka takut akan kegagalan. Teman-teman, saya percaya pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak fokus kepada kegagalan. Kegagalan hanya menjadi batu loncatan untuk suatu step yang lebih baik. Tetapi banyak orang Kristen, banyak anak-anak muda Kristen hanya berfokus terhadap kegagalan-kegagalannya. Di dalam Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Wow, firman Tuhan berkata, janganlah takut. Kenapa kita tidak boleh takut, teman-teman? Takut di sini adalah bagaimana kita hidup dalam ketakutan. Sebagai manusia, kita punya rasa takut. Tetapi yang tidak normal adalah saat kita hidup dalam ketakutan kita. Saat kita hidup dalam kegagalan kita. Bahkan sebelum kita coba, kita sudah takut akan kegagalan tersebut. Dikatakan di firman Tuhan dalam Yesaya, janganlah takut. Allah berfirman kepada Yakub, jangan kau takut. Dan saya percaya Allah yang sama juga berfirman kepada teman-teman sekalian, jangan kau takut. Karena kenapa? Karena Allah beserta kita. Amin. Jangan kau takut. Mungkin kau pernah gagal. Mungkin kau pernah sekali lagi merasa apa yang kau lakukan salah. Dan itu menghantui dirimu. Tetapi sekali lagi teman-teman, dikatakan jangan engkau takut. Allah beserta kita, teman-teman. Ketakutan kita yang bahkan belum tentu terjadi, itu tidak akan menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Raksasa yang pertama, ketakutan. Kita harus jatuhkan ketakutan. Engkau harus bangkit. Kalau engkau merasa takut, perkatakan firman, Tuhan berserta saya, aku tidak akan takut. Tuhan membuat kita berhasil, bukan gagal. Yang kedua, penolakan. Banyak anak-anak muda Kristen mengalami penolakan. Bahkan dalam keluarganya, dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, dalam komunitasnya. Penolakan sering terjadi. Apabila engkau mengalami itu, teman-teman, ingat, Tuhan menerimamu apa adanya engkau. Kita akan melihat bahwa Daud sebelum berperang, dia mengalami banyak penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, ternyata Daud mempunyai pengalaman-pengalaman yang pahit di mana dia tertolak. Dalam 1 Samuel 17 ayat 28 dikatakan Eliab menolak kehadiran Daud di medan pertempuran. Kakaknya yang tertua menolak Daud karena dikatakan, mengapa engkau ke sini? Secara tidak langsung Eliab tidak mau ada Daud di medan pertempuran. Terkadang banyak di antara kita mengalami penolakan. Mungkin kau pernah ditolak orang tuamu. Mungkin kau pernah ditolak komunitasmu. Dalam 1 Samuel 17 ayat 33, Daud juga mengalami penolakan dari Saul. Saul meragukan Daud yang masih muda dan tidak pengalaman. Lihat teman-teman, seorang Daud yang mengalahkan Goliat. Ternyata sebelum itu Daud mengalami penolakan. Tetapi Daud tahu penerimaan yang terpenting itu bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan saya harap teman-teman, saat kita menyadari bahwa penerimaan yang penting itu adalah dari Allah, bukan dari perkataan manusia, bukan dari lingkunganmu sekitar, kita akan sadar
kita akan mengerti bahwa Allah menerima kita apa adanya. Dan saya, teman-teman, mendorong setiap kita, apabila engkau mengalami penolakan, datang ke Tuhan hari ini. Karena Tuhan Yesus menerima engkau apa adanya. Dia sedang menunggu engkau untuk kembali. Di dalam Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang dulu kita hamba, Yesus Kristus mengangkat kita menjadi seorang anak. Yang dulu kita tanda kutip sampah, Tuhan Yesus membuat kita berharga. Yang dulu mungkin kau ditolak dunia, Tuhan Yesus menerimamu, menerima kita semua. Dan saya percaya raksasa penolakan itu mesti harus jatuh dalam kehidupan kita. Harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa berlari menuju apa yang Tuhan mau apabila kita masih mengalami atau menuduh diri kita tertolak. Raksasa yang ketiga, kenyamanan. Daud tidak hanya duduk di padang rumput untuk mengembalakan kambing dombanya, tetapi Daud juga mengambil tindakan maju berperang melawan Goliat. Banyak anak-anak muda di luaran di mana mereka tidak bisa mencapai potensi maksimalnya. Karena kenapa? Teman-teman, karena mereka hidup dalam kenyamanannya. Kenyamanannya bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk dosanya. Kenyamanannya bisa dalam berbentuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah cukup bergereja saja, nggak usah melayani. Saya sudah cukup berdoa saja, tanpa harus menjangkau jiwa. Saya terlalu nyaman. Saya nggak mau ke gereja. Saya merasakan dosa ini sudah nyaman bagi saya. Tetapi teman-teman sekalian, hal kenyamanan ini membuat kita tidak bisa bertumbuh dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Daud tidak akan mencapai potensi maksimalnya. Daud tidak akan menjadi raja kalau dia hanya diam di dalam kenyamanannya Daud. Hanya mengembalakan kambing dombanya saja. Saat Daud diproses dan Daud mau mengambil tanggung jawab yang lebih, dan Daud mau keluar dari zona nyamannya, Tuhan membawa Daud untuk naik ke level berikutnya. Dan saya percaya teman-teman sekalian, seperti Daud, begitu juga Tuhan mau untuk teman-teman sekalian masuk ke dalam level berikutnya, meningkat ke level berikutnya. Tidak hanya hidup dalam kenyamanan teman-teman, tidak hanya hidup dalam dosa teman-teman, tetapi kita mau meninggalkannya. Dan kita mau naik level. Dan kita mau mencapai potensi yang Tuhan mau. Raksasa yang ketiga adalah kenyamanan. Raksasa ini kita harus singkirkan, harus kita jatuhkan teman-teman. Karena apabila teman-teman mau masuk dalam potensi yang Tuhan mau, kita harus bergerak. Bukan bergerak mundur, tapi kita harus bergerak maju. Bukan tinggal dalam kenyamanan kita, tetapi keluar dari kenyamanan kita. Yang terakhir, kemarahan. Dalam 1 Samuel 17 juga ayat 28 dikatakan, kita melihat bahwa Eliab marah terhadap Daud karena datang ke medan pertempuran. Sekali lagi, Daud tidak punya tujuan dalam hatinya untuk membuat kesal kakaknya. Apa yang Daud lakukan, mengantar makanan untuk kakak-kakaknya dengan tulus. Tetapi apa yang terjadi, respon kakak yang tertua, Eliab, terhadap Daud? Respon di mana dia memiliki kemarahan dalam dirinya.
Terkadang kita sebagai anak-anak muda, kita terlalu gampang marah. Kita terlalu gampang meluapkan kemarahan kita. Tanpa kita sadari, ternyata kemarahan kita di dalam diri kita itu menjadi binatang buas yang siap-siap menerkam diri kita. Teman-teman, kalau saya bisa mendefinisikan kemarahan melalui kacamata saya pribadi, kemarahan adalah emosi yang kita tidak bisa kendalikan. Emosi negatif yang kita tidak bisa kendalikan, yang akhirnya menyebabkan diri kita rugi dan orang lain rugi. Dalam Yakobus 1 ayat 19-20 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya amarahmu, artinya amarah kita itu tidak mengerjakan apa-apa, bahkan percuma di hadapan Allah. Kalau demikian, mengapa kita masih menyimpan amarah itu? Mungkin kita bisa berkata, kakak nggak ngerasain sih. Aku ditikung, kakak nggak ngerasain sih. Aku dihina. Teman-teman, engkau boleh dihina, engkau mungkin boleh disakiti. Tetapi saya percaya, saat engkau memberikan pengampunan, saat engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, dan engkau tidak marah kepada orang yang bersalah kepadamu, saya percaya teman-teman, saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita untuk menuju kemenangan demi kemenangan. Bukan hak kita untuk membalas orang yang melakukan kejahatan bagi kita. Hak kita adalah mengasihi orang yang bahkan jahat kepada kita. Saat engkau mampu menguasai amarahmu, saya percaya engkau lebih daripada pemenang. Kunci untuk perubahan nyata dalam kehidupan kita atau kehidupan spiritual kita adalah secara konsisten mengisi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan dan terus terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Terus terkoneksi dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, 4 raksasa yang kita perlu taklukkan atau perlu kita jatuhkan. Yang pertama tadi adalah ketakutan. Apabila engkau hari ini takut, ingatlah Tuhan memberikan roh keberanian bagi teman-teman sekalian. Penolakan. Sekali lagi, kalau engkau merasa ditolak, ingatlah ada satu pribadi yang rela mati buat engkau, yang rela mati buat kita semua yang berdosa. Agar apa? Agar kita mengalami kasihnya, agar kita merasakan bahwa kita diterima apa adanya. Yang ketiga, raksasa yang mesti jatuh adalah kenyamanan kita. Kalau teman-teman mau masuk dalam level berikutnya, masuk dalam level yang lebih tinggi, mari kita harus taklukkan kenyamanan itu. Kita harus keluar dari kenyamanan itu untuk menuju proses yang Tuhan mau, untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tinggalkan dosamu, tinggalkan masalahmu yang sekali lagi menghalangimu, dan berfokuslah kepada Tuhan. Dan keempat, amarah. Raksasa yang perlu kita taklukkan yang keempat adalah amarah kita. Apabila teman-teman mengalami emosi yang tidak terkendali, minta Roh Kudus. Minta pengampunan dalam Tuhan Yesus untuk diri kita. Dan minta Roh Kudus untuk membantu kita mengontrol setiap emosi kita. Karena saya percaya teman-teman, sebagai duta-dutanya kerajaan surga, kita harus mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan malapetaka untuk orang-orang di sekeliling kita.
kita harus mendatangkan sekali lagi sukacita, bukan duka cita bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan untuk itu, apabila Tuhan memakai Daud dari seorang gembala menjadi seorang raja, Tuhan juga bisa memakai teman-teman sekalian, kita semua yang mendengarkan firman ini. Untuk apa? Untuk menjadi duta-duta kerajaan surga. Sekali lagi teman-teman, jangan menyerah. Raksasa-raksasa yang ada dalam dirimu tidak akan menghalangi untuk engkau masuk dalam tujuan Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita akan berperang dengan raksasa-raksasa itu dengan siapa? Dengan Tuhan yang ada bersama kita. Yang Tuhan yang membawa kita dari kemenangan demi kemenangan. Untuk itu teman-teman, sekali lagi terima kasih karena telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan saya berdoa setiap tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita akan tergenapi. Untuk itu jangan menyerah, maju terus di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau ada raksasa-raksasa dalam kehidupan kami, itu tidak akan menghalangi kami untuk maju. Tapi kami tahu raksasa-raksasa itu harus jatuh, harus kami kalahkan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu, kebenaran melalui firman-Mu, itu yang mengubahkan kami. Itu yang membuat kami mengalahkan raksasa-raksasa rohani dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, roh keberanian Tuhan berikan kepada kami. Tuhan menerima kami apa adanya. Tuhan membalut kami dengan kasih Tuhan. Tuhan mau kami untuk masuk dalam proses yang Tuhan telah sediakan. Dan Tuhan mau kami untuk bisa mengontrol setiap emosi yang negatif dalam kehidupan kami. Untuk apa? Untuk kami hidup di dalam tujuan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman atau ibadah pada hari ini. Tuhan memakai mereka dahsyat dan ajaib. Apabila ada teman-teman yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila ada teman-teman yang sedang bergumul untuk pekerjaannya, untuk sekolahnya, Tuhan, aku berdoa Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka untuk melangkah dari dalam iman Kristus. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk mampu melewati setiap proses yang ada. Mereka menjadi anak-anak muda yang kuat, bukan anak-anak muda yang cengeng, yang menyerah akan kondisi yang ada, tapi yang mau maju bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku serahkan, hamba serahkan setiap anak-anak muda, kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya mereka menjadi duta-dutanya Kristus bagi keluarga mereka, bagi lingkungan mereka, bagi sekolah mereka, bahkan bagi pekerjaan mereka. Dan orang-orang sekeliling mereka melihat Kristus hidup di dalam mereka. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.